Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Luwu Timur. Perkenalkan, saya Aisyah dari SD Negeri 126 Lembah Bahagia. Saya Wiwinti Sarimahis dari UPT SMP Negeri 2 Wotu. Dan saya Dwi Kurniawati dari UPT SD Negeri 135 Binano. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, hari ini kabar baik. Alhamdulillah. Masih semangat Ibu Di? Semangat. Iya, jadi hari ini Ibu Aisyah akan melakukan proses coaching bersama coachingnya sebentar Ibu Dwi, Ibu Di. Iya. Jadi sebelum Ibu memulai proses coachingnya, saya ingin menyampaikan Ibu bahwa hari ini saya berperan sebagai observer atau pengamat Ibu. Jadi selama Ibu melakukan proses coaching sebentar, saya akan mengamati proses coaching Ibu yang berlangsung. Dan sebelum Ibu memulai percakapan sebagai coach, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Ibu ya? Iya. Baik, jadi dalam proses coaching sebentar, tentunya Ibu Aisyah sudah memiliki prinsip coach. Jadi ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang selanjutnya itu memaksimalkan potensi coach Ibu. Dan di samping Bu Aisyah sudah memiliki prinsip coach, diharapkan dalam proses coachingnya Ibu sebentar tentunya memperhatikan kompetensi inti coaching tersebut Ibu Di. Jadi seperti yang kita pahami, kompetensi inti kunci ada 3. Yang pertama yaitu presence. Ibu Aisyah bagaimana menghadirkan diri Ibu secara penuh ketika melakukan proses coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Kemudian selanjutnya, bagaimana Ibu Aisyah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya mengajukan pertanyaan ini dengan memperhatikan teknik rasa. Seperti itu Bu Di. Baik Ibu, selanjutnya sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Aisyah? Boleh, silakan Ibu. Dari ketiga kompetensi inti coaching, kompetensi coaching apa yang kali ini Ibu ingin tingkatkan? Kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, karena saya pikir kedua kompetensi ini sangat berkaitan dan ini akan benar-benar dalam proses coaching itu akan menjadi akan menjadi inti dari bagaimana memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Baik, jadi ada 2 kompetensi inti yang ingin ditingkatkan, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik Ibu, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik Ibu Aisyah ingin tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif, insya Allah saya akan bisa membuat pertanyaan berbobot dari apa yang dibutuhkan oleh coach. Baik Bu. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Indikator ketercapaian atau tolak ukur yang seperti apa yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Indikator yang ingin saya capai dalam percakapan ini adalah bagaimana kemampuan saya menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi saya benar-benar ingin bahwa percakapan coaching yang akan saya lakukan menggunakan alur tirta. Baik, semoga indikator ketercapaian
penyampaian yang barusan Ibu sampaikan betul-betul bisa terlaksana dalam proses coaching sebentar, dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar dan baik Ibu Aisyah, dan bisa setelah coaching sebentar kita diskusi kembali Ibu Di. Iya, siap Bu, siap. Terima kasih Ibu, silahkan Ibu boleh memulai proses coaching bersama coachingnya. Iya, iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Aisyah, alhamdulillah kabarnya sehat luar biasa. Mantap. Ibu Dwi, beberapa waktu lalu Ibu meminta ingin bertemu dengan saya. Kira-kira ada masalah apa ini? Atau Ibu mau curhat tentang pembelajaran atau bagaimana masalah-masalah yang Ibu hadapi? Iya Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Ibu untuk bertemu dengan saya. Jadi begini Bu, saya ini sedang menghadapi kesulitan dalam pembelajaran, khususnya di kelas saya itu terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini Bu, apa menurut Ibu? Nah, tujuan utamanya Ibu, setelah saya berbincang dengan Ibu, saya berharap saya bisa menemukan strategi yang tepat yang bisa saya terapkan di dalam kelas saya saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh iya Ibu, baik. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu ya. Kemudian dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan Ibu, saya akan memberikan tugas yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, dan saya juga akan memberikan mereka pilihan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan yang mereka inginkan begitu. Biasa Bu Dwi ya. Jadi menurut Ibu Dwi, apakah Ibu sudah bisa saat ini menerapkan atau sudah mampu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti yang Ibu sebutkan tadi kepada siswa-siswa Ibu? Baik, sejauh ini Bu, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, namun masih dalam tahap belajar Ibu ya, belum sempurna. Saya kalau bisa dibilang masih 50% Bu, masih butuh banyak lagi waktu untuk belajar. Iya. Jadi kalau misalnya rentang dari 1 sampai 10, nilainya Ibu sekarang baru 5. Nah, jadi rencana-rencana Ibu untuk meningkatkan nilai misalnya sampai 8 atau 10, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Yang akan saya lakukan Ibu, saya akan mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya akan meminta kesediaan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan ide-ide yang pernah rekan saya lakukan. Dan tentunya saya juga akan meminta feedback dari peserta didik saya Bu terkait pembelajaran yang sudah kami lakukan. Ternyata Ibu sudah luar biasa memiliki perencanaan ke depannya. Kemudian rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan kepada siswa-siswa Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi saja, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini apa saja Bu? Baik, untuk rencananya Ibu, saya akan memulai dengan yang sederhana dulu ya Bu ya. Misalnya itu dengan membedakan tugas, kemudian memberikan pilihan kepada siswa, sehingga mereka itu bisa memilih cara yang paling sesuai dengan kemampuan mereka ini. Jadi kapan ini Bu? Kira-kira waktunya Ibu akan melaksanakan ini? Saya akan memulainya secepatnya, insya Allah jika tidak ada halangan minggu depan bisa dilakukan Ibu. Oke. Jadi apa komitmen terhadap aksi ini? Apakah komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu susun? Nah, saya berkomitmen Bu untuk mulai membedakan tugas dari murid yang satu dengan murid yang lain, kemudian memberikan pilihan kepada siswa dalam memilih tugas sesuai dengan yang mereka inginkan dan sesuai yang kemampuan mereka Bu. Jadi
Iya, baik sekali ya Bu. Jadi sesuai keinginan dan sesuai kemampuan dari siswa-siswa yang Ibu hadapi. Kemudian siapa saja kira-kira yang akan Ibu mintai bantuan agar Ibu mampu menjaga komitmen ini, komitmen dari rencana-rencana Ibu? Saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan peserta pendidikan guru penggerak, Bu. Kami akan bertukar pikiran. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan atasan saya, ibu kepala sekolah, dan pastinya dengan rekan sejawat. Jadi kalau bisa bukan hanya saya saja yang belajar atau menerapkan berdiferensiasi, tapi saya berharap rekan-rekan yang lain juga kami bersama-sama bisa menerapkan juga, Bu. Jadi kami akan melakukan perubahan kecil secara bersama-sama. Luar biasa Bu Dwi ya. Meskipun perubahan kecil tapi berdampak besar insya Allah. Insya Allah. Bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang setelah berbincang dengan saya? Apakah Ibu sudah mendapatkan solusi? Saya merasa sangat lega, Bu, sangat tenang, sangat plong sekali, seperti saya sudah membuang sesuatu yang mengganjal. Kenapa tidak dari dulu saya berbincang kepada Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Bu Dwi. Semoga rencana-rencana Ibu akan terlaksana dengan baik dan kolaborasi Ibu di sekolah semakin meningkat. Amin. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam, Ibu Aisyah. Iya, baik Bu Aisyah. Saya tadi sudah melakukan pengamatan atas proses coaching Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching? Ya, Alhamdulillah, saya merasa lega karena saya merasa coach saya juga telah mengungkapkan unek-uneknya. Kemudian saya berusaha untuk menggali potensi dari coach yang saya hadapi. Iya, jadi terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan, saya sudah mencatat beberapa poin atas proses yang Ibu sudah lakukan. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan saya, Ibu, boleh saya menanyakan pertanyaan, Bu Di? Iya, boleh silakan Bu. Baik, pertanyaan pertama, dari proses coaching tadi yang Ibu Aisyah sudah lakukan, indikator apa yang menurut Ibu Aisyah sudah tercapai? Alhamdulillah, sesuai tujuan saya tadi, bahwa kompetensi yang ingin saya capai adalah bagaimana mendengarkan aktif saat coaching, dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan, dan juga saya telah menggunakan alur tirta dalam percakapan coaching tadi. Baik Ibu, jadi apa yang barusan Ibu sampaikan itu sesuai Ibu dengan catatan saya. Jadi dalam proses coaching Ibu tadi, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, ya, dan kompetensi inti coaching. Jadi Ibu saya sudah lihat secara maksimal, sudah mendengarkan secara aktif, sehingga coach Ibu mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian Ibu juga sangat baik dalam melakukan proses coaching dengan tetap berpegang teguh pada prinsip coach. Sebagai seorang coach, Ibu membangun kemitraan di mana selama proses Ibu berdiskusi dengan coach tidak ada perbedaan, jadi ada kesetaraan saat berdiskusi antara coach dengan coachee. Kemudian Ibu juga melakukan proses prinsip kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas coachee Ibu Dwi sehingga bisa mengeluarkan unek-unek dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, jadi dan saya juga tadi melihat bahwa Ibu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan si coachee, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Ibu, kira-kira ke depannya kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu lebih maksimalkan? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya maksimalkan yaitu kehadiran penuh atau presence, karena saya merasa tadi saat saya berhadapan dengan coachee, saya kadang-kadang ada jadi itu membuat saya agak merasa belum maksimal begitu. Presence yang saya lakukan belum maksimal saat saya melakukan coaching. Jadi untuk ke depan saya ingin memaksimalkan kompetensi presence tersebut. Baik, jadi ke depannya ingin memaksimalkan kompetensi presence, dan saya berharap Ibu
berproses dan apa yang Ibu harapkan bisa terwujud, dan dari proses coaching tadi semoga ini bisa menjadi bekal dan pembelajaran buat Ibu Aisyah ke depannya ketika memberikan pelayanan coaching kepada coach bisa dilakukan dengan maksimal. Baik Ibu, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Kedepannya kita bisa lebih banyak berdiskusi lagi terkait coaching-coaching kita. Ya, saya kira itu Ibu Dek. Iya, Terima kasih Bu. baik. Terima kasih banyak Bu. Ya, atas kehadirannya di sesi ini. Assalamualaikum Ibu Aisyah. Waalaikumsalam.